Jadi kita ingin membagi dulu yang disebut dengan stroke. Stroke itu adalah suatu apa istilahnya, suatu hantaman ya. Kalau kita bilang mengatakan stroke itu ada hantaman. Bahasa medisnya adalah CVD, Cerebrovascular Disease. Jadi ini adalah suatu penyakit pembuluh darah yang terkena pada pembuluh darah otak pada umumnya. Nah, pada pembuluh darah otak bisa dijadikan ada dua kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Penyumbatan itu artinya adalah aliran oksigen ke otak itu menjadi terhambat. Nah, sebabnya bisa macam-macam. Nah, kalau stroke yang berdarah itu terjadi ketika pembuluh darah di otak itu pecah. Ya, nah ini sebabnya juga bisa macam-macam. Jadi sekali lagi stroke itu hanya merupakan suatu penyakit yang sebetulnya sudah diawali dengan rentetan masalah. Ya, stroke itu hanya kayak kalau film horor tuh kayak jeng-jeng gitu ya. Jadi kita harus bisa membahas stroke itu menjadi lebih dalam karena stroke itu bisa banget dicegah. Nah, sekali lagi seperti yang saya sudah bilang, stroke itu ada dua macam. Ada yang disebabkan karena sumbatan atau tidak berdarah, ya iskemik, ada stroke yang sebabnya karena pendarahan. Nah, yang disebabkan karena tidak berdarah atau yang iskemik yang tadi yang karena sumbatan yang tidak berdarah itu biasanya sekitar 80% dari situasi stroke yang ada di dunia. Sedangkan yang kurang lebih sekitar 20%, 17% itu ada kalau di Amerika 17% itu adalah stroke yang biasanya stroke berdarah. Nah, kita mau ngomong yang jumlahnya kecil dulu nih stroke berdarah. Nah, stroke berdarah itu bisa disebabkan karena apa? Karena biasanya pecah pembuluh darah otak. Pecah pembuluh darah otak itu bisa disebabkan pertama karena tekanan darah tinggi. Jadi kalau orang tensinya tinggi banget itu sampai pembuluh darahnya meledos das gitu ya. Nah, itu dia. Satu itu. Kedua, tentu saja karena aneurisma. Aneurisma itu adalah suatu kejadian di mana pembuluh darah otak itu ada yang dalam tanda kutip barangkali kita sebutnya cacat ya. Jadi kalau misalnya kalau kita biasa kalau tiup balon itu kan melendungnya kan rata ya, bulat ya. Kadang-kadang ada balon yang cacat yang tipis, ada area tipis. Nah, daerah itu roto benjol ya Mas ya. Ya, nah itu adalah daerah tipis yang kalau seandainya ada sesuatu maka ini adalah area yang gampang pecah. Ya, aneurisma itu adalah semacam seperti itu. Jadi adalah pembuluh darah otak yang mengalami pelebaran ya dan ada gangguan sedikit struktur anatomi di dalam area tersebut sehingga kalau misalnya orangnya ini lagi olahraga, tekanan darahnya naik, ini setiap saat bisa pecah. Nah, biasanya kalau pada anak-anak muda ya anak-anak muda yang misalnya sehat ya, olahragawan ya lagi-lagi main sepak bola tiba-tiba kena stroke itu bisanya karena aneurisma ya, tetapi sekali lagi zaman sekarang ini zaman yang segala sesuatu bisa terjadi. Jadi anak-anak muda yang hipertensi tanpa ada aneurisma pun bisa mengalami stroke berdarah. Nah, stroke yang tidak berdarah yang lebih lazim kita temukan sekitar 70-80% itu adalah akibat dari pembuluh darah otak mengalami sumbatan atau suplai ke otak oksigennya menjadi terhambat. Nah, penyebabnya macam-macam. Sumbatan itu bisa terjadi karena nomor satu penyempitan pembuluh darah itu sendiri. Nah, pembuluh darah itu bisa ada yang di otak, bisa ada yang di daerah karotid. Karotid kita punya pembuluh darah besar di sini, ya, yang kalau terjadi ada pengerasan, ada penebalan dinding pembuluh darah, maka suplai dari jantung ke otak itu oksigennya akan menjadi turun ya. Jadi nomor satu adalah pembuluh darahnya sendiri tidak baik, banyak sekali penyumbatan. Nah, penyumbatan ini juga bisa disebabkan karena sekali lagi penumpukan lemak, kalsifikasi pembuluh darah, pengerasan dinding pembuluh darah. Nah, ini sebabnya tentu dari gaya hidup dan pola makan. Dan yang kedua bisa juga karena penyumbatan itu bisa terjadi karena pengentalan darah. Nah, ini adalah suatu hal yang sangat kompleks di mana terjadi suatu agregasi trombosit yang berlebihan ya disebut dengan hiperagregasi lalu membuat semacam sumbatan-sumbatan semacam plak-plak kecil, trombosis kecil yang ada di dalam pembuluh darah. Yang setiap saat apabila orangnya juga sedang aktivitas ringan atau aktivitas berat suatu hari bisa menyumbat pembuluh darah otak yang sudah mudah sekali untuk tersumbat seperti itu. Nah, penyumbatan pembuluh darah ini juga bisa disebabkan sekali lagi karena gaya hidup dan pola makan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.